Anda datang sama orang, kadang-kadang orang gak kasih Anda jalan keluar. Orang kadang-kadang gak kasih Anda rasa tenang. Orang bikin Anda tambah takut. Respon pertama orang ketika menghadapi musibah atau masalah, biasanya pasti cari tempat pelarian. Pasti cari tempat untuk cerita dan minta pendapat orang. Betul gak? Itu manusia. Apalagi kita gak ngerti tentang penyakit yang kita derita. Waktu saya dikasih tahu sama dokter, Pastor Jojo ada masalah dengan ginjalnya. Ada kemungkinan gagal ginjal. Di saat itu dia diminta biopsi. Itu pikiran buruk udah datang dan karena saya nggak paham, saya tanya sama teman-teman, ini dokter ginjal yang bagus di mana? Kita pasti minta pendapat orang. Nah, kita mau belajar dari Yesus. Tuhan itu ngajarin kita. Yesaya 30 ayat 15 tadi, dalam terjemahan New King James, tadi Net Bible, ini New King James, kita lihat. In quietness and confidence shall be your strength. Anda bisa lihat terjemahan yang berbeda. Tadi in calm, sekarang in quietness, di dalam kesunyian dan kepercayaan shall be your strength, akan jadi kekuatanmu. Nah, saat menghadapi masalah, ini yang paling penting. Pergilah ke tempat sunyi. Bicara tentang tempat sunyi, saya pernah khotbah ini. Kita belajar seperti Yesus. Yesus sepanjang hidupnya selalu pergi ke tempat sunyi. Dia selalu menyingkir ke tempat sunyi. Dia selalu pergi ke bukit untuk berdoa. Sendirian dengan Tuhan. Waktu Yesus ketakutan menghadapi hari penyalipan. Dia tahu dia akan diserahkan. Dia akan ditangkap. Dia akan disalibkan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak cari orang yang bisa nolong dia. Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia pergi ke tempat sunyi. Artinya apa? Saat menghadapi badai kehidupan, yang pertama kita tenang, yang kedua pergi ke tempat sunyi. Doa, ngandalin hikmat dari Tuhan. Banyak orang komentar di Instagram saya, Bu, logika juga jangan dipakai, jangan lupa kita punya logika juga dari Tuhan. Jangan doa-doa mulu. Saya kasih tahu. Orang yang beriman gak akan ngomong gitu. Orang yang beriman percaya usaha manusia gak bisa melampaui kuasa Allah. Tuhan itu sanggup bekerja melampaui akal pemikiran kita dan melampaui keterbatasan kita. Kita ini bisa apa? Tuhan yang sanggup bekerja. Kalau Anda punya iman, apapun masalahmu, nomor satu kamu percaya Tuhan. Doa harus satu-satunya jalan yang kamu ambil sebelum apapun. Karena orang yang beriman percaya masalah apapun, kalau Tuhan ikut serta, aku pasti menang. Amin. Saya ini manusia yang sangat logika. Kalau perempuan rada perasa, saya perasa dan logika. Saya logik banget, saya pikir baik-baik. Orang gak gampang ngasih tahu saya apa-apa karena saya pikirin. Tapi orang selogik saya akhirnya bertekuk lutut dan mengaku. Cuma kuasa Tuhan yang mampu. Amen. Saya cari tahu. Pak Jojo nih bisa kena gagal ginjal karena apa? Karena story-nya gak pernah ada apa-apa. Sehat-sehat aja. Karena kami rajin medical check up. Dia baik-baik saja. Berbagai kemungkinan bisa jadi. Katanya salah satu penyebab orang itu punya masalah di ginjalnya. Karena bakteri. Karena kelebihan protein. Karena makanan yang gak baik dan sebagainya. Minuman keras. Udah jelas kan bukan karena minuman keras. Tapi saya gak mau pusing apa penyebabnya. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan. Tengah malam saya gak bisa tidur. Saya kaget bangun. Seperti kayak orang dilanda ketakutan. Ketakutannya gini. Satu hari suami saya gak ada lagi nih. Sedangkan saya harus berjuang sendirian untuk panggilan Tuhan. Saya gak bisa nih. Oh, saya nangis, saya doa sama Tuhan. Saya perang buat suami saya. Saya bilang, Tuhan, saya minta kasih suami saya umur panjang. Jangan ambil Jojo. Kasih dia sembuh Tuhan. Aku percaya aku lihat mujizat. Aku gak mau percaya apa kata orang. Aku cuma percaya suamiku sembuh. Anda harus tahu, saya ini gak ngerti medis sama sekali. Nama obat gak hafal. Dokter bolak-balik tanya, suami saya, Anda minum obat apa? Aduh, ntar dulu, cari dulu, gak ngerti gue nama obat. Tapi saking suami saya ini saya cinta, saya Google tuh nama penyakitnya apa.
Saya pelajari kayak orang mau kuliah kedokteran gitu loh. Dari penyebab sampai gejala, sampai gimana mengatasinya. Dan apa diagnosa? Google mengatakan dari berbagai studi universitas bahwa penyakitnya gak ada obatnya. Penyakitnya itu hanya mengarah ke arah gagal ginjal yang ujungnya cuci darah atau transplant. Saya lemes, saudara. Makanya saya sudah gak mau ngobrol sama orang. Karena saya kasih tahu, waktu Anda punya masalah, Anda datang sama orang. Kadang-kadang orang gak kasih Anda jalan keluar. Orang kadang-kadang gak kasih Anda rasa tenang. Orang bikin Anda tambah takut. Mereka bisa cerita, wah dulu nenek gue gejalanya gini mati lu. Dulu wah bapak gue gini-gini, wah parah loh. Udah potong aja. Nah, orang kan sok tahu. Udah paling benar datang ke Tuhan. Amen. Sumber mujizat. Segala penelitian rumah sakit bilang gak ada obat. Bahwa suami saya harus siap menghadapi hari di mana ginjalnya sudah gak bisa ditolong lagi. Bahkan dikatakan obat-obat yang dia harus minum yang buju buneng mahalnya itu hanya bisa mencegah kerusakan ginjal makin parah. Saya gak peduli uang yang harus kita keluarin, saya gak pusing. Yang saya cuma mau gini, Tuhan saya mau suami saya sembuh. Karena buat saya Jojo lebih berarti dari semua uang yang saya bisa cari. Saya bilang Tuhan saya mau Jojo sembuh. Saya klaim hidup suami saya. Saya mau suami saya umur panjang. Makanya lu setia sama gue loh. Udah gue doain umur panjang ya kan. Lagi serius-serius bercanda mulu ya. Nah, saya doa sama Tuhan. Anda tahu, kalau orang itu di tengah masalah, dia pergi ke tempat sunyi. Itu tandanya orang yang ngandalin Tuhan. Tapi secara manusia, kita selalu larinya ke orang. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia